saya pesannya pada buronan-buronan yang ada di sana, termasuk keluarganya Pak ya? Oh ya, itu sampaikan saja oleh keluarganya kalau memang dia masih dalam 100 buron yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Pak ini ya, DPO ini tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Akan ketemu itu. Pasti Pak ya? Pasti ketemu. Sampai di kecamatan Pak, kamu tuh dari tadi saya telepon kok nggak nyaut, nggak ngangkat. Pak Camat marah. Lah kan Bapak adesnya memanggil. Jadi saya kesini. Kalau Bapak menelpon saya angkat. Karena tulisan. All crew standby. Lighting oke. Sound oke. Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiasa dimanapun berada, namanya program apa kita ya? Podcast apa? Bukan. Obrolan menarik bersama Pak Dir. Bukan Om Jack ya? Bukan Om Jack ya? Boleh Om Jack deh Pak. Atau bisa juga tetap duo DM gitu. Dedi dan Om Yusuf. DR sekarang DR aja. Dan Mas Yusuf. Oh, ya boleh. Kan masih tetap M dah. DM ya. Program duo DM, saya Dedi. Saya Mas Yusuf. Asik. Ya ini cocok. Berbicara tentang capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Betul. Khususnya penangkapan DPO. Pada Januari sampai November 1 tahun ini Pak. Iya. Sudah luar biasa sekali. Angka luar biasa. Yang kalau nggak salah targetnya itu 20. 50. 50 sekarang atau 20 ya? 50. Nah, sekarang udah 160. Untuk lebih jelasnya nanti betul. Ada narasumber kita sengaja hadir Pak Direktur ya toh, merupakan nahkoda dari eksistensi tim tabur Kejaksaan RI. Ya, tabur. Apa resepnya, cerita di balik apa itu tabur, apa yang sudah dikerjakan, apa program-programnya. Ya toh, cocok. Tentu teman-teman dan siapkan kacamata hitam. Kalau bagi teman-teman karena ada kemiripan dengan Mas Yusuf gitu. Dengan narasumber kita betul. Pagi ini dari tadi bapaknya bilang saling ledek sama Mas Yusuf. Selamat datang Pak Dirdi, Pak Dirdi, Pak Anwar. Siapa? Pak Anwaruddin SHMH. Siap. Pak, gimana setelah melihat podcast kita, Pak? Saya baru kali ini masuk ke ruangan ini. Iya. Kalau ruangan Penkum berkali-kali, mulai dari Penkumnya Pak Hari dan seterusnya. Tapi kalau yang ruang ini baru pertama kali ya. Iya, Pak. Jadi selama ini hanya lihat-lihat di TV atau di handphone. Sekarang saya duduk di sini. Di YouTube aja lihat. Jadi terima kasih atas undangannya. Pada pagi hari ini. Monggo kita ngobrol apa yang bisa kita obrolkan. Iya, Pak. Pak, sebagai supporting system dalam direktorat yang lain, Dir.E sudah menjalankan fungsinya optimal nih, dengan tentunya di bawah kendali Pak Jaksa Agung, terus Pak Jaksa Agung Muda Intelijen berhasil berkiprah Pak, dan banyak program-program yang kita harus akui bahwa capaiannya di luar target yang diharapkan, malah melebihi itu. Ada resep di balik itu enggak sih Pak? Termasuk capaian tabur Pak. Ya. Jadi saya Anwaruddin Sulistiono. Tahu artinya Anwaruddin? Tahu Pak. Pak. Kita bahas dulu Pak. Tadi saya buka Google nggak ketemu. Ini saya kasih tahu dulu. Gimana, Pak? Jadi dulu konon bapak saya, ibu saya ngasih nama Anwaruddin itu kepingin saya jadi ustadz atau jadi juru dakwah. Jadi kiai gitu Pak ya? Ya kira-kira lah ya, meskipun kiai kecil gitu mungkin. Anwar itu penerang, Anwaru itu penerang dari bahasa Arab, terus Adin itu
agama. Maunya jadi penerang agama, tapi nyasar jadi jaksa. Tapi nggak apa-apa. Ini saya pun jaksa duduk di sini kan jadi penerang. Iya. Betul, Pak. Betul. Apalagi kita juga sering ikut penyuluhan hukum, penerangan hukum, itu juga menjalankan fungsi yang sama. Menjalankan fungsi yang sama. Meskipun cita-citanya beda itu kan, Pak. Gitu, Kalau Sulistiononya, Pak, apa nama keluarga? Kalau Sulistiono itu bahasa Jawa ya. Oh. Sulis itu bagus, Tiono itu ya wajah lah gitu. Ganteng gitu, Pak, ya? Ganteng gitu. Akhirnya seperti ini ya enggak apa-apa. Penerang agama yang ganteng. Kira-kira seperti itu. Ya, Tapi jadi jaksa, alhamdulillah sekarang diamanai sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen atau DIRE. Pada Jaksa Agung Muda Intelijen ya. Jadi saya dilantik itu tanggal 8 Maret 2022. Kayaknya hampir sama ya, Pak. Enggak, Pak. Berbeda. Sisi 3 bulan, Pak. Saya baru 3 bulan yang lalu, Pak. Ya. Ini Pak Yusuf ini kayaknya agak kembar sama saya. Sama satu mazhab kita, Satu Pak. mazhab ya, satu mazhab. Satu aliran, Pak. Jadi jangan berkecil hati kalau kok ini jadi Lampunya lebih terang itu Ada kita dua matahari kita gitu, semua Pak, ya. masih muda, Ya, gitu, jadi Pak. belum tumbuh semua itu lagi. Ya. Luar biasa teman-teman, Pak Direktur E ini ternyata selera humornya luar biasa sekali ini. Jadi kembali ke laptop ya. Pak. Nah, bahasanya tukul ya, kembali ke laptop. Iya. Jadi pertama-tama kira-kira secara garis besar saya sampaikan bahwasanya jajaran intelijen ini secara umum ya, di Kejaksaan Agung ini Pak dipimpin oleh Bapak Amiryanto selaku Jam Intel saat ini. Ini kan tugas utamanya kan sebagai sporting data. Untuk bidang-bidang yang Sporting lain. untuk bidang-bidang yang lain kan, bidang lain semuanya. Nah, salah satunya kita ini ada program tangkap buronan ya. Tabur itu. Jadi bagi para narapidana yang sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, itu kan wajib dieksekusi. Yeah. Nah, masalahnya apalagi untuk terpidana-terpidana yang inkrahnya di tingkat Mahkamah Agung misalnya, di tingkat terakhir. Ini kan tahanannya banyak yang sudah habis. Sehingga dia harus lepas demi hukum. Nah, pada waktu lepas demi hukum inilah dia terus ke sana kemari atau susah dieksekusi, susah dicari. Nah, dari jajaran Jam Intel khususnya di Direktorat E kita mempunyai suatu unit namanya AMC ya, atau apa itu Pak AMC, Pak? Adiaksa Monitoring Center. Adiaksa Monitoring Center. Yang tempatnya di Ceger gitu Pak ya. Tempatnya di Ceger, tapi kalau Mas Yusuf dan Mas Dedi kepingin ke sana ngelihat AMC itu nggak bisa. Ya rahasia yang gitu, Pak, ya. Ya, yang bisa hanya Pak Jaksa Agung, Pak Jam Intel dan saya selaku DIRE. Bisa sampai ke alat-alatnya orang-orang tertentu yang punya saja, Pak. Sama-sama DIR aja nggak boleh, Pak ya? Nggak boleh. Nah, kecuali memang nanti mendapat izin dari pimpinan gitu, kita antar ke sana. Gitu. Kira-kira seperti itu. Namanya tuh alatnya tuh ya canggih lah itu. Anak-anak yang mengoperasikan alat itu sandiman-sandiman kita itu alhamdulillah juga canggih. Sehingga tahun 2022 ini dari target kita di DIPA ini 55. Oh, 55 Pak ya. 55 per hari ini itu sudah 164. Saya tadi cek sama si 164 per 17 November per ini, 17 Pak ya? November ini. Bahkan tadi malam kami mendapat informasi ada lagi yang tangkap lagi, Pak ya. Hampir tiap hari ada. Jadi ada permintaan dari unit kerja yang lain. Ya khususnya kita yang banyak kita tangkapkan itu dari Pitsus, Pak. Pitsus ya. Baik di Kejagung, baik di semualah, di semua seluruh Indonesia ini. Nah, pesannya pada buronan-buronan yang ada di sana termasuk keluarganya, Pak ya. Ya, itu sampaikan saja oleh keluarganya kalau memang dia masih dalam 100 buron yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Pak, ini ya, DPO ini tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Akan ketemu itu.
Pasti Pak ya? Pasti ketemu. Oke. Pasti akan ketemu dan pasti akan dilaksanakan eksekusi. Penangkapan. Mau ganti nomor telepon 1000 kali pun tetap Nomor teleponnya baru, terus handphonenya baru. dibuang ke laut, Oke. ganti lagi, tetap kena. Karena yang namanya jejak digital tidak pernah hilang. Iya. Wah. Ya, dan peralatan kita alhamdulillah terus disempurnakan terus, sudah semakin canggih. Ya, Iya, siap. ya ini di bawah kepemimpinan Pak Jaksa Agung, Pak Intel semua canggih. Bahkan ini ya, beberapa penegak hukum yang lain pun juga studi banding Oh, ke gitu kita Pak. Ya. untuk apa ya, supaya alat-alat intersepsinya ini lebih bagus lagi. Oh, malah ada yang seperti itu Pak. ada ya? yang Pak, ke situ. dikasih izin nggak Pak? Kan rahasia Pak. Ya, Pak Jam Intel waktu itu ya secara umum lah. Oh, secara umum. Ya, ibaratnya tidak Masuk ke teknis semuanya, ya, Pak, ya, ya, tidak hanya- sampai spesifikasi hanya ya, tapi secara umum umumnya gitu. gitu Pak ya. Nah, tadi ditanya oleh Pak Dedi, resepnya apa? Ya, kami mendorong ya, semua kita kan kerja tim ya. Jadi teruslah pokoknya apa yang bisa kita perbuat untuk kejaksaan khususnya Indonesia pada umumnya ya kita lakukan semaksimal mungkin ya toh. Sudahlah, ini ibaratnya saya sering ngomong, nanti Tuhan yang akan mencatat setidaknya. Oh, gitu Pak. Ya saya mikir gini Pak, karena kan kalau kita operasi intelijen untuk penangkapan DPO itu butuh proses Pak, butuh waktu segala macam. Ya kendalanya kalau memang itu dalam DIPA tersedia cuma 55, sisanya kan berarti itu butuh effort dan pengorbanan dari teman-teman Luar biasa, pelaksana Pak. kan Pak. Iya, iya. itu satu. Terus kemudian kami upayakan untuk di mata anggaran yang belum bisa dipakai bisa dimanfaatkan. Selain anggaran Pak, barangkali Pak Dir atau Dir IT ini bisa menyampaikan yang disampaikan oleh staf anggota Bapak di lapangan yang begitu luar biasanya bekerja dari target yang 50 sekian sampai 160 kan 300% Pak. Nah ini apakah ada semacam dorongan omongan dari Pak Dir pada jajaran di bawah sehingga mereka bekerja melebihi dari target yang sudah ditentukan? Ada hambatannya, kendalanya, ada nggak Pak? Pastinya kan ada Pak. Ya, jadi mereka ini kan mobile sekali ya, Betul. seluruh wilayah Indonesia. Bahkan juga sampai ke luar negeri. Oh, kadang luar negeri Pak. Ini iya, Pak. yang kemarin yang terakhir ini grup Palma itu. Iya. Itu kan kita monitor kan pertama kali bisa terdeteksi di Singapura. Oh, ya. Nah, sehingga kita support terus bidang bisus sehingga akhirnya bisa dibawa ke Bawa Indonesia dan Indonesia. langsung bisa dilakukan proses Eksekusi, penegakan hukum. Nah, support kami ya terus kita hal-hal yang bisa mendukung kelancaran semuanya kita berikan semaksimal mungkin ya. Contohnya lah di situ kan mereka kan butuh stamina tinggi. Iya. Butuh stamina tinggi, maka kita namanya vitamin dan Segalanya disiapkan, segalanya Pak, kita ya. permudah untuk persiapannya. Termasuk keselamatan dari anggota juga Termasuk diperhitungkan keselamatan kan Pak? anggota kita arrange sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatannya. Iya. Bahkan mereka pun juga ada yang harus dilengkapi dengan persenjataan juga. Oh, ada Iya, Pak, ada. senjata Kita api punya Pak ya. kewenangan Oh, sekali. iya. Karena kan tidak Kita nggak tahu buronan ini bagaimana Oh Pak ya? iya, buronan di mana enggak pernah ketemu. Begitu ketemu satu titik, terus kita lakukan penangkapan, kan kadang-kadang ada yang melakukan upaya-upaya untuk perlawanan Iya. atau lari lagi dan Iya. lain sebagainya. Iya. Nah, tetapi tentunya kalau target ini sudah jelas ya kita ukur, kita lihat, kita evaluasi titik-titik atau potensi-potensinya ya. Iya. Kalau memang mengharuskan kita untuk tambah personil ya kita pasti dengan kejaksaan setempat tempat itu ditemukan bisa juga koordinasi dengan aparat keamanan kepolisian dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oh, Pak. Oke. Pak, kalau berbicara DPO dan perangkat yang dimiliki oleh Direktorat E, tentunya kan nanti sesuai dengan kewenangan kita terkait dengan penyadapan.
Apakah alat-alat ini juga sudah dipersiapkan untuk itu, Pak? Ya. Atau berbeda alat yang akan kita punya nanti? Sebenarnya tentang untuk penyadapan alat kita sudah sangat memadai. Iya. Ya, Oh, iya. sudah sangat memadai. Nah, karena memang kalau dipakai untuk alat bukti hasil penyadapan kita kan masih terikat pada undang-undangnya. Iya, iya, betul. Kita masih memakai KUHP ya, Iya, secara iya. umum. Jadi Iya. alat bukti yang sah yang kita punya adalah KUHP. Iya. 5 itu ya. Iya. Keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa. terdakwa. Kita belum seperti teman Yang KPK ya, misalnya ya. itu bisa memakai alat bukti elektronik kan Iya. dalam tindak pidana khusus korupsi Iya. misalnya. Nah, tetapi manakala nanti sekarang lagi Digodok undang-undang tentang penyadapan kan. Iya. Penyadapan koordinasi kami dengan teman-teman di KPK juga mereka mensupport sehingga kita punya cantolan untuk bisa melakukan penyadapan hal yang sama. Oke. Tempo hari waktu koordinasi dengan teman KPK yang dipimpin oleh Pak Jam Intel dan Deputi serta Sekjen KPK bahkan datang. Itu kita ada suatu diskusi kesepahaman lah ya. Nah, ini Mas Dedi, selain soal penyadapan kan tadi kita bicara di luar Digital digital forensik, Pak. Ah, Apa sih digital Pak? Karena gini Mas Yusuf, kita melihat beberapa sidang-sidang korupsi yang menarik perhatian masyarakat yang sekarang ini yang berjalan, sekarang sedang ya. berjalan, itu hadir saksi ahli yang dihadirkan tuh dari jajaran teman-teman direktorat direktur IT jajaran ini ya. beliau Nah. gitu. Nah, artinya sekarang eksistensinya sudah diakui. Iya, betul, Pak. Apa upaya yang sudah dilakukan Direktorat E untuk hadirnya fungsi baru yaitu digital Forensik forensik, Pak? ini, Pak. Laboratorium digital forensik. Jadi di Subdirektorat E2 atau kita tahu sebagai Kasubdit Pemantauan ya. Itu di situ ada 2 seksi. Seksi monitoring sinyal untuk yang mencari DPO itu ya. dan satu lagi seksi digital forensik. Nah, kita punya laboratorium digital forensik ya, itu beserta perangkat dan sumber daya manusianya. Nah, alhamdulillah tugas-tugas yang dilakukan oleh digital forensik untuk tahun 2022 ini sesuai dengan DIPA itu 3 kegiatan. Hanya 3 kegiatan setahun, Pak ya. Setahun ini. Tapi per 17 Oktober sekarang ini 17 dari November, Januari, Pak, ya. 11 November, maaf, 1 Januari sampai 17 November 2022 ini sudah menangani 20 kegiatan, 20 perkara ya. 20 perkara yang dilakukan digital forensik, mulai dari cloning daripada data-data IT-nya yang disita ya, itu, yang Pak, disita itu karena yang namanya melakukan penyitaan terhadap data atau dokumen-dokumen elektronik ini tidak bisa dilaksanakan seperti kita menyerahkan yang barang biasa seperti itu, Pak ya. Ada perlakuan khusus di sana. khususnya, ada perlakuan khususnya anak-anak itu yang tahu istilahnya cloning atau dan lain sebagainya ya. Iya. Gitu. Nah, itu untuk mensupport para penyidik. Iya. Penyidik terutama dari Pitsus biasanya, ya, Pak. Iya, dari betul. Pitsus. Nah, sehingga ditemukanlah alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut yang melalui proses cloning dan lain sebagainya itu yang dilakukan oleh teman-teman sandiman dari digital forensik. Kemudian nanti disampaikan, kemudian nanti jaksa penyidiknya meneliti, ini memang berkaitan untuk pembuktian itu sampai dalam hasilnya tertuang dalam suatu laporan hasil digital forensiknya. Gitu, Pak ya. Nah, setelah itu kita serahkan kepada penyidiknya ya. Nah, nanti penyidiknya akan terus tidak hanya dokumen hasil digital forensik tapi terus memintai lagi keterangan kepada ahli yang membuat laporan yang itu, laporan Pak, tersebut. Dituangkan dalam bentuk BAP tersendiri gitu, Pak ya. Terus nanti juga untuk saksi ahli di persidangan. Ini sudah
banyak sekali, dan alhamdulillah juga membantu sekali terhadap proses pembuktian. Iya, betul. Dan meyakinkan hakim. Iya. Ya. Dijadikan salah satu pertimbangan, Pak ya. Iya. Nah, alhamdulillah baru beberapa minggu yang lalu saya dapat laporan bahwa laboratorium digital forensik kita sudah mendapatkan akreditasi. Jadi terstandar gitu, Pak. Terstandar. Ini lebih meyakinkan hakim lagi. Oh iya, Pak. Ini yang mengajukan permohonan untuk dilakukan digital forensik itu semua kejaksaan tinggi, Pak ya? Ya, Kejaksaan Agung. Oh, Kejaksaan Agung, Pak. Atau Kejaksaan Tinggi. Bahkan 6 pemohonnya. Ya, 6 bulan yang lalu saya, Pak, kebetulan Aspisus juga memohon kepada Jam Intel, dalam hal ini Pak Direktorat IT itu untuk melakukan cloning karena berkaitan dengan kejahatan korupsi di perbankan, Pak. Ini kita butuh pembicaraan dari si calon tersangka ini kepada siapa saja dalam rangka menelusuri aliran dana itu kemana, menggunakan ahli dari digital forensik tersebut, Pak. Ya, barangkali teman-teman di Kejaksaan Tinggi lainnya maupun Kejaksaan Negeri bisa melakukan hal sama seperti ini. Silakan. Direktorat dalam hal ini membuka pintu selebar-lebarnya, walaupun anggaran yang tersedia hanya 3 kegiatan dan sudah melakukan 7, Pak ya. 20 perkara. Berarti 7 kali. Wah, luar biasa sekali, Pak. Kayaknya banyak pengorbanannya ini. Iya, ini Mas Edi ya. Kalau izin Pak Dir, kalau kita ini kan sering disampaikan kinerja berbasis anggaran. Nah, kalau Bapak berarti kan sudah melebihi anggaran yang luar biasa, Pak. Ya, sehingga saya kalau rapat staf saya tekankan terus ya. Ini karena anggaran berbasis kinerja dan kinerja kita sudah bagus, tolong susun anggaran ke depan dalam RAKL-nya tahun berikutnya. Jadi kan orang kita sudah menunjukkan bahwa kinerja kita kan bagus luar biasa, sehingga nanti penganggarannya juga dilaksanakan. Tapi alhamdulillah sejauh ini Pak Jam Intel sangat support sehingga nanti ada beberapa suite anggaran atau yang memang nggak dipakai itu dari direktorat lain, Pak ya. Dalam satu PA. Ya, Pak Jam Intel ya. Tinggal skala prioritas mana yang dibutuhkan, mana yang bisa dialihkan gitu ya. Termasuk strategi manajemen keuangan yang dimiliki oleh jajaran intelijen. Terus satu lagi, saya terus dalam rangka mendorong teman-teman sandiman kita itu, ahli-ahli IT kita. Itu alhamdulillah bangga. Kemarin baru ada yang pulang dari Inggris. Kenapa, Pak? Sekolah di sana. Oh, saya pikir nonton Liverpool sama MU. Enggak, sekolah. Artinya untuk peningkatan peningkatan kompetensi. Kalau berbicara peningkatan kualitas kompetensi, kualitas SDM, Pak, berarti mungkin harus continue, Pak ya. Continue dan terus ya. Jadi kita punya suatu unit atau subdit namanya SDTI, Sumber Daya Teknologi Informasi. Ini juga kita dorong terus untuk terus memprofil, terus mengevaluasi secara kualitas maupun kuantitas tenaga kerja itu. Yang penting, nah, sehingga nanti ke depan bisa terus tercukupi, tercukupi. Di sisi lain juga yang namanya teknologi informasi ini perkembangannya kan sangat pesat. Iya, Pak. Sangat pesat. Bahkan tidak usah sampai tahun ya, Iya, Pak, itu betul, sudah berubah, ada perubahan. Berubah. Nah, ini terus diupdate, terus tingkatkan kemampuannya dengan pendidikan atau diklat kita. Kita diklat. Nah, sekarang Mas Yusuf, yang akan jadi hit di masyarakat itu rencana tahun depan itu saya yakin tidak akan ada tempat yang aman juga untuk bagi tahanan kota, tahanan selain buronan ada lagi nih. Ada program baru Mas Yusuf. Cuman masih on progress ya. Nah, pasti belum bisa bercerita itu, Pak, tentang rencana pengawasan terhadap para tahanan kota, tahanan rumah. Ya maaf ya, ini kita jujur saja bahwa selama ini yang menyandang gelar tahanan kota, tahanan rumah masih bisa jalan-jalan keluar kota, masih bisa keluar dari rumah, segala macam. Nah, pengawasannya belum ada, ya kan? Hadirlah Perja kalau tidak salah yang mengatur tentang adanya alat
yang untuk memantau dan mengawasi para tahanan-tahanan para tahanan ini. tadi, Pak. Untuk lebih jelasnya nanti Nah, dia yang menjelaskan ini apa pasti sih Pak menarik ini. alatnya, seperti bentuknya seperti apa, penggunaannya untuk apa, dan digunakan untuk siapa. Ya. Gimana Pak Dir? Jadi alhamdulillah juga ya, saya sangat mengapresiasi kebijakan pimpinan ya. Iya, Pak. Di tahun 2022 ini ada alat namanya detection kit ya, Detection atau kit. gelang tahanan lah ya, gelang tahanan. Nah, ini untuk mengimplementasikan bahwasanya saat ini atau akhir-akhir ini yang namanya rutan LP ini kan overload semuanya. Over capacity Pak. Over capacity semuanya, bahkan sampai 100% dan itu merata di Seluruh semua Indonesia. di Dan udah nggak kabupaten sesuai kota. fungsi ya Pak ya. Rutan harusnya bagi yang sebelum narapidana putusan, ya. ini di Jadikan LP LP, juga. ya. Betul. Jadi penuh ya. Nah, sehingga Pak Jaksa Agung ini sangat care, sehingga langsung menerbitkan ada pedoman Jaksa Oh, Agung. pedoman Pak ya, Pedoman, pedoman ya, Pedoman Jaksa Agung mengenai pengawasan tahanan rumah dan tahanan kota. Oke. Nah, bentuk pengawasannya kalau dulu kan suruh wajib lapor, Lapor, ya. ya. Ya, tiap hari Senin atau Ya, Kamis Kamis, misalnya ya, itu ada wajib lapor. Lah, itu juga saya melihatnya juga agak bias saja, bingung. Orang tahanan rumah kok wajib lapor keluar Ke rumah. kantor, ya, Nah, betul, ini kan betul. ini juga jadi tidak tepat sekali lah pengawasannya. Lah, sekarang ada peralatan pendukung. Jadi manakala di kejaksaan ini, yang saya tahu baru di kejaksaan ini loh ya. Oh, Iya, gitu, iya, Pak, ya? baru Iya. pertama Pak. Baru pertama gitu, Pak, kita. ya? Baru Kejaksaan terobos. Penggunaan peralatan ini, detection kit ini baru di kejaksaan Iya, Pak ya? saya Iya, belum tahu yang penegak Di hukum instansi yang lain, lain, ya, ya. penegak hukum yang lain Iya. ya. Karena di KUHAP ini kan kita mengenal 3 jenis penahanan Tahanan, memang. ya. Tahanan Rutan, tahanan kota, dan tahanan tahanan rumah, rumah. Ya, gitulah. betul. Nah, ini kan bisa dipakai semuanya, Ya. tergantung instansi atau penyidik atau jaksa mau nahan dengan jenis penahanan apa, Ya, kan gitu. ya, Nah, untuk mengurangi over capacity ini kita ada mekanisme penahanan Rumah dan kota. rumah dan kota dengan diawasi menggunakan sarana teknologi. Iya. Jadi nanti apabila kita melakukan penyidikan misalnya ya, penyidikan, nah penyidik berpendapat ini akan ditahan, tapi jenis penahanannya tahanan kota misalnya. Nah, sepanjang ini sudah melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Jaksa Agung ini, pada pokoknya disetujui atau diizinkan oleh pimpinan satkernya masing-masing. Iya. Kalau di Kejari ya Pak Kajarinya, ya. Siap. Di Kejati ya asistennya atau Pak Pak Kajati Kajatinya. itu Pak Kajati ya bisa. Sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi, syarat Pak, ya. terpenuhi. Ya. Ini bisa dilakukan penahanan kota atau penahanan rumah. Tidak harus rutan loh ya, Ya. tapi dengan dipasang detection Detection kit. kit, ya, detection kit. Itu dipasang di Bisa lengan dipasang tangan di atau tangan, di kaki, Pak? bisa dipasang di kaki. Oh, Saya bisa sudah lihat juga di bentuknya. kaki, Ya, ya. bentuknya ya mirip-mirip kayak jam tangan gitu Oh, loh. jadi Ah. itu menempel terus. Jadi kalau mandi segala macam Iya. terbawa Pak ya. Terbawa, Nggak kena bisa air nggak dilepas apa-apa. Pak ya. Kena air nggak apa-apa. Oh, enggak. Dan itu nanti air. di dalam pengadaannya nanti jumlahnya cukup besar Pak ya, karena kan Iya, semuanya besar, cukup besar lah. Ini untuk pengadaan tahun ini, 2022 ini diperuntukkan terlebih dahulu untuk 7 kejaksaan tinggi beserta jajarannya, Pak, ya? beserta jajarannya. Oke. 7 itu yang ya, kita kenal tipe penuan Sumatera A, Utara, atau Sumatera Selatan, Jawa, kecuali Banten sama Jogja gitu Pak ya. 3, Tambah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. 7 gitu Pak ya. Iya, iya. beserta Kajarinya kejari-kejarinya. setempat Iya. ya, ya. Untuk tahun berikutnya menyusul kejaksaan tahun tinggi yang lain berikutnya Pak ya. rencananya 11 kejaksaan tinggi. Oh, baru 11 dulu, baru nanti tambah yang lagi Pak ya. ketiga. Tahun Mungkin ketiga baru semuanya. semuanya gitu Pak ya. Ya. Kemudian Pak ada pertanyaan. Seperti kita ketahui bahwa tahapan proses ini kan ada di kepolisian. Apakah itu hanya di di kejaksaan aja Pak? Hanya di kejaksaan aja. Kalau itu sudah dilimpahkan ke pengadilan mengeluarkan tahanan kota, tahanan rumah, nggak bisa kita pasang detection kit itu Pak ya?
Nggak bisa. Nggak bisa, Pak, Jadi ya? kan kewenangan penahanannya sepanjang kita berwenang menahan. Iya, berarti nggak Nggak bisa. Jadi hanya kewenangan di kejaksaan saja Iya, alat itu kewenangan di dipakai, Pak, ya. kejaksaan saja. 20 hari, 40 hari atau Iya. lebih Ya, kan? lebih gitu. Karena ada pertanyaan yang menggelitik buat saya begini, Pak. Kejadian ini nggak saya sebutkan lah, satu kejaksaan tinggi. Di kejaksaan perkara korupsi, Pak. Ini kita tahan. Karena memang jumlahnya luar biasa, ukuran daerah, dan ini tokoh bisa mempengaruhi para saksi. Begitu dilimpahkan ke pengadilan, nah, itu sudah kewenangan pengadilan, dikeluarkan, Pak, dengan tahanan kota dengan berbagai alasan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Ini menimbulkan reaksi yang luar biasa dari masyarakat. Nah, kemudian yang menjadi pemikiran teman-teman jaksa di daerah itu protesnya mereka yang mengeluarkan penetapan hakim, tapi yang diminta melakukan pengawasan kejaksaan, Pak. Lah ini kan nggak fair gitu loh mereka lihat. Dan masyarakat juga, loh kenapa kok nggak hakim yang melakukan pengawasan? Nah, terhadap hal seperti ini detection kit kita tidak bisa digunakan kepada yang dikeluarkan oleh pengadilan itu, Pak, ya? Secara yuridis nggak bisa. Nggak bisa. Secara yuridis karena memang kewenangan penahanan sudah beralih. Ya, sudah beralih. Nah, kita kan juga menghormati hak asasi ya semuanya ya. Kalau di wewenang kita kan memang itu pemasangan itu nanti juga ada syarat-syaratnya. Kamu harus ngecas, kamu harus ini, kamu harus ini. Gitu. Ya, karena itu nanti kan baterainya itu ada, kan ada masanya ada gitu, Pak, ya. Jadi kira-kira seminggu habis harus dicas. Ya harus dicas lah, sehingga kalau dia tidak ngecas ya nanti bisa saja kita kamu tidak patuh dengan syarat yang bisa dicabut, Pak, ya. Bisa dicabut, pindah saja ke rutan. Iya. Nah, sehingga kalau sudah beralih kewenangan penahanannya nggak bisa lagi kita, Pak, ya. Kecuali Mas Yusuf, apa itu, Mas? seluruh aparat penegak hukum punya komitmen yang sama. Ya kan? Artinya kita pakai kalimatnya studi tiru gitu kan, studi turi, tapi kalau memang untuk kepentingan bangsa ini kenapa enggak kan? Jadi ya kan kendala yang dihadapi Pak Yusuf kan sama juga, sering banyak terjadi tunggakan-tunggakan yang dieksekusi sama Pak Anwar juga. Perkaranya kan yang seperti itu yang akhirnya jadi DPO pada waktu mau dieksekusi. Begitu buronan, majelis hakim ditanya, itu kan sudah kewenangannya Pak Jaksa, gitu, Pak. Nah, istilahnya lah. Pak Yusuf, kalau berbicara teknologi, pasti ada banyak cerita menarik di teknologi itu sendiri. Yang dialami oleh Pak Yusuf. Dir ini ya. Apa Pak? Barangkali bisa Bapak punya deh, Pak. Yang berkaitan dengan teknologi ada cerita-cerita. Ya. Jadi begini, alhamdulillah ya, berkat pimpinan kita saat ini yang sangat konsen dengan perkembangan teknologi ini, Pak. Teknologi untuk mendukung kejaksaan digital ya. Itu alat-alat kita di Direktorat E khususnya ini semakin lama semakin bagus, semakin lengkap. Nah, tapi saya juga pesan sama anak-anak, sama teman-teman di Direktorat E, secanggih apapun, selengkap apapun peralatan kita, tapi nomor satu adalah kalian yang mengoperasikan alat tersebut, yang mengoperasikan alat tersebut. Ada suatu pameo lah, the man behind the gun. Ya. Secanggih alatnya, secanggih senjata apapun kan tergantung orang yang di belakang alat itu. Apalagi tentang teknologi informasi yang terus berkembang. Nah, jadi ada anekdot lucu ini ya. Ada cerita. Tapi makanya ini saya untuk mendorong teman-teman itu terus memperbaharui, belajar terus. Itu di kampung saya dulu itu. Kampung saya termasuk dusun dulu itu. Sekarang udah ramai. Suatu saat pada waktu ada handphone pertama lah ya. Ya mungkin kan bentuknya kan masih gede ya. Gitu. Tapi Pak Camat ini obsesinya, paradigmanya tentang teknologi bagus. Jadi kecamatan yang lain belum, masih manual semuanya. Itu para lurahnya, kepala desa itu dianggarkan pengadaan handphone. Singkat kata, untuk karena tempatnya, lokasinya jauh, geografinya jauh, jadi kalau ada hal-hal yang penting disampaikan kepada para kepala desa ini bisa cepat dengan sarana handphone gitu kan. Nah, sudah dapat dibagi-bagi. Ya diajari lah tentunya semuanya itu. Nah, suatu saat Pak Camat itu butuh dengan salah seorang kepala desa
kebetulan itu desanya paling jauh dari kantor kecamatan, itu paling jauh sekitar 3 jam itu ya. Nah, dia kepingin ketemu Pak Lurah si X gitulah misalnya, ditelepon. Lah Pak Lurah, Pak Kepala Desa ini yang ditelepon ini pertama kali make HP-nya itu bunyi pertama kali itu. Wow, Pak Camat memanggil. Ya kan itu kan tulisannya Pak Camat memanggil. Ditulisi namanya Camat atau memanggil. Dia langsung lari ke kantor kecamatan. Terus di tengah mobil itu ya. Di tengah jalan kering, Camat memanggil. Dia semakin kenceng larinya. Terus sampai ya mungkin kan membutuhkan durasi waktu sampai 3 jam baru sampai kecamatan kan, entah naik sepeda entah naik apalah. Camat memanggil, semakin memacu sampai di kecamatan. Kamu tuh dari tadi saya telepon kok nggak nyaut, nggak ngangkat. Pak Camat marah. Lah kan Bapak memanggil. Jadi saya kesini. Kalau Bapak menelpon saya angkat. Karena tulisan. Jadi di HP itu harusnya Pak Camat menelpon gitu. Bukan Pak Camat manggil. Karena orang Jawa manggil ya harus datang. Yang bener Pak Kadesnya dong, Pak. Pak Kades bener nggak salah kan? Itulah teknologi apapun tergantung pada orang yang ada di belakang yang megang alatnya itu, Pak ya. Enak sekali manggil sebelah saya, Mas. Rasanya lebih plong. 2 DM. Nah, ini yang serius sudah, Pak. Sekarang yang agak ringan lah katanya Mas Dedi, bagian saya ringan. Hobi atau kesenangan Bapak di luar dinas itu apa, Pak? Kok Bapak kok senyum asik gitu loh, Pak? Ya. Kalau boleh kami tahu, Pak. Hobi olahraga apa, Pak? Olahraga saya sepeda, jogging, lari-lari itu, kecil lah ya, itu jalan kaki. Tapi sebenarnya hobinya beliau tuh ditentukan oleh riwayat pekerjaan, termasuk riwayat keluarga. Kalau Pak Anwar memang lahir dari keluarga jaksa atau tidak? Enggak. Saya lahir dari keluarga guru agama. Guru agama. Ayah saya itu kepala sekolah sanawiyah dulu, MTSN itu. Terus ibu saya ya enggak tahu waktu itu mungkin masih gampang, jadi dimasukkan jadi guru di situ. Jadi guru Pak ya, guru. Pendidik lah Pak ya, gitu. Keluarga besar saya itu ya lebih banyak ke pendidikan agama gitu loh ya. Itu. Nah, cuman ceritanya itu kakek saya itu dulu dari keluarga besar itu kebanyakan sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, terus pokoknya sekolah agama Pak ya. Kalau kuliah ke Yayen gitu misalnya. Tapi cuman kakek saya itu pesan sama bapak saya, kalau saya jangan di sekolah agama, sekolah umum aja. Oh gitu Pak sekolah ya. Umum. Begitu saya lulus SMA, terus saya kuliah Fakultas Hukum, beliau seneng, ya bener sekolah Fakultas Hukum aja. Di mana Pak? Di Jogja Pak ya? Waktu itu saya di Unisula Semarang. Oh Semarang Pak. Sultan Agung. Oh saya pikir Pak Hombis di Jogja Pak. Hombis di Jogja memang. Oh tapi gitu, waktu Pak, ya. Kuliah itu terus S2 saya di UGM. Tapi sudah jadi jaksa ya. Gitu Pak. Nah, terus waktu kejaksaan kerjasama dengan UNER, saya ikut juga program S3 UNER. Nah, jadi lulus S3-nya di UNER. Gitu Pak. Luar terus biasa, Pak, Mas Dedi. Kalau ngomongin keluarga Pak, kalau bapak sama ibu tuh galak siapa Pak? Mantau bapak kuliah jangan bandel gitu kan? Karena yang namanya yang lain kan dari sekolah-sekolah yang bernuansa agama gitu kan Pak. Ya tentunya bapak yang salah satu anak yang kuliahnya di umum gitu. Kekhawatiran orang tua kan luar biasa Pak. Kalau dalam tanda petik galak, kayaknya galak saya sih. Jadi nggak berani negur ya Pak? Ya, tapi ya alhamdulillah karena dorongan istri, saya bisa menyelesaikan strata kuliah saya itu. Gitu Pak ya. Seneng sekali. Ada nggak Pak pesan buat
para pemirsa adiaksa muda di sana Pak, dari Ya. Sabang sampai Merauke, Ya, yang ya. bisa Bapak sampaikan sebagai motivasi Ya. hidup Pak. Apa Adalah Pak, coba Pak? ya. Jadi Ilmu hidup Pak ya. istilahnya apa yang sudah saya lalui lah, khususnya 33 tahun mengabdi di kejaksaan. Saya masuk tahun 89. Waduh, Ya. saya masih SMA Pak. 33 tahun. Mereka ini baru lahir itu Pak. Ya. Ini pokoknya kalau saya kayak yang pesan umum itu ya, apa yang bisa berikan pada kejaksaan. Jangan pernah berpikir apa yang kita dapatkan dari kejaksaan. Asik. Kalau rezeki itu sudah diatur dari Mau Kuasa Pak ya. mau sampai jengking kalau rezekinya Jatahnya segitu ya segitu sudah ya. Pak ya. Iya. Asik Pak. Jadi kemudian kalau berpikir itu ya kan kadang-kadang kita berpikir ke sana nanti gimana gitu kan, gitu Iya. kan. Ya. Udahlah, kalau ada petuah ajaran hadis kalau nggak salah itu, bahwa upah itu kan sesuai dengan keringatnya. Sudah, Tuhan tidak akan ya keringatnya. Kalau kita kerja baik pasti ya. Nah, ini pesan saya pada adiaksa muda Muda di sana. seluruh Indonesia. Iya. Kalau pas kita ditempatkan di daerah yang kita dalam tanda petik wah daerah susah, jauh, ya dinikmati, Syukuri, disyukuri, Pak ya. dilaksanakan. Masih Dijalani, Pak, banyak ya. orang yang Lebih profesi susah yang lagi. lain yang lebih susah lagi. Betul, Kan Pak. gitu lah kira-kira. Bersyukur intinya, Pak. Bersyukur, harus bersyukur itu. Saya pernah di NTT dulu. NTT. Tahun berapa Pak? tahun 98 sampai 2000-an gitu, di NTT. Ya kita syukuri, kita senang aja yang di sana, yang kita rasakan gitu kan. Indonesia Timur NTT Indonesia berarti Timur Pak? ya. NTT kan nanti Tuhan tolong kan. Oh, NTT nanti Tuhan tolong. Atau nasib tidak tentu. Salah Mas Edi, izin Pak. Kalau Pak Wajah Pak bilang ke saya, salah kamu Sob. Izin Pak, nikmati ada tara. Nikmati ada Pak Wajah tara. itu. Beliau Pak pernah Wajah kan di sana Pak, alumni NTT. beliau pernah di sana. Nah, itu Mas Edi. Atau atau bisa juga nasib tak jelas. Kemudian saya juga pernah di NTB, bahkan di NTB 2 kali. Oh iya, sebelah. Ya, Sebelahan Pak ya. Sebelahan Iya. tapi jauh kan Iya. kalau NTB itu kan dekat Bali. Tapi aja. bicara NTT Pak, sekarang mah jadi favorit Pak. Favorit. Jangan salah. Benar. Saya itu meninggalkan NTT waktu itu tahun 2002. Terus kemarin baru saja saya supervisi ke sana. Iya. Sudah heran berubah. 20 tahun tuh, kemudian itu sudah Bapak datang. metropolis sekarang ini sudah. Iya, betul. Dulu kalau kita keluar dari Bandara El Tari itu masih hutan tuh sampai Kota Iya, Kupang. gersang. Gersang sekarang sudah. Iya, betul. Bangunan luar biasa Pak. Saya di NTT itu waktu itu dengan Dirde, Pak Hari Pak Setiono, Hari, ya. Ses Badiklat, Pak Jaya Jaya Kusuma, Kusuma. antara lain itu. Dan memang Pak Robert Tacoi itu. Pak koordinator Pak. jadi ya. kalau ngomongin pemerataan pembangunan itu memang kita harus akui bahwa dampaknya juga kepada Sekarang jaksa. udah luar biasa ya. Orang dulu takut pindah ke Aceh. Iya. Pak Yusuf 3 tahun. Iya, Ya betul, toh? Pak. Enak ya, nikmat. Nah, ya kan. Orang ngomongin NTT katanya dulu. Kalau Aceh ini saya dulu dikasih air tahu, Pak, susah Dir. kan, Pak. Iya, Sekarang iya mah- Pak. Iya kan dulu ada iklan Pak. Mata air so dekat. Nah, itu Pak. Iklannya kan itu Pak. Jadi udah dekat lah. Air nggak susah lah Pak ya. Iya, iya. Aceh itu bukan ACEH Mas Didi. Kalau ejaan lama kan ATJEH. Asal tahu cara enak hidup. Itu Aceh. itu. Ya, seperti Iya, yang Pak iya. Dir Tapi tadi ternyata sampaikan. yang paling enak menurut Pak Dir Apa itu Mas? tetap Yogyakarta. Iya ya, dengan Pak Kapus tadi ya. Ada barangkali mungkin Pak ketemu Ibu di Jogja Pak ya. Enggak, Enggak, Pak, saya ya? ketemu ibu itu dulu saya penugasan pertama di Wonogiri. Oh, Jawa Tengah. Wonogiri. Nah, zaman dulu itu kan kalau ada apa namanya pertemuan tingkat kejati itu kan di suatu tempat. Oh, iya. Nah, waktu itu yang jadi tuan rumahnya itu Karesidenan Solo. Solo. Nah, tempat Tempatnya pertemuannya di Kejari Wonogiri. bukan
di bukan, Pak. Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Karanganyar berarti, Pak. Ya. Karanganyar. Lah Karanganyar. karena saya ya masih muda lah ya waktu itu, masih ya jadi sering disuruh Pak Kajari, Pak kasih ke sana kemari gitu lah dalam rangka itu. Nah, sering ke Kejari Karanganyar. Nah, istri saya kerja di bank daerah BRI. Karanganyar. Oh, BPD Jateng Karanganyar, Pak. Terus Bapak sebelahan kan, itu kan sebelahan. Oh kan iya, ada iya, Kejari. iya, jejer. Bapak nggak dalam rangka gadain SK kan Pak? Enggak. Terus saya pakai ilmu intelijen kan. Matbar, pengamatan dulu. lead. Saya tanya sama teman-teman di Karanganyar itu siapa. Akhirnya Ibu di profiling dulu, Pak. iya, di profiling. Ternyata ilmu intelijen ini Udah dipakai dari dulu. Iya. Kira-kira itu sehingga bisa biasa. kenal dan lain Iya, sebagainya. iya, Akhirnya Oke. jadi istri saya. Jadi gini, Pak, ya, wah, luar biasa ini Mas Dedi. Aduh. Enak ya ngobrol sama dia ya. Sersan. Terus satu lagi ya, Apa satu lagi, lagi Pak? pesan saya untuk adiasa muda ya. Nggih. Hukum ini kan terus berkembang. Dinamis. Ya. Terus yang namanya penjahat juga berkembang. Meningkatkan kualitasnya, ya kan? Betul. Meningkatkan kualitas caranya menghindar dari hukum. Hukuman. Nah, Anjir, siap. tidak bisa tidak semua adiasa muda kita itu terus mengasah kemampuan teknis, yuridis dan keilmuan hukumnya. Terus ya, sama yang dicontohkan oleh beliau Pak Jaksa Agung ya. Betul, Pak. Para jam kita Iya. kita terus ya bangga lah, Intinya Pak. mengembangkan diri, Pak, ya. Nah. Sepanjang ada niat semuanya bisa terlaksana. Ya. Saya S2 sambil bekerja. Nyatanya bisa juga, Nyatanya Pak. bisa. S3 juga sambil bekerja nyatanya juga selesai. bisa. Ya memang mungkin tidak kayak anak-anak Kayak yang lain-lainnya. langsung lah. Iya. Tapi Tapi selesai. tetap bisa terselesaikan, Bisa Pak, ya. terselesaikan Iya, karena iya. ilmu itu terus, perkembangan ilmu hukum juga terus terupdate terus, Iya. dinamikanya terus kan gitu ya. Ya, jadi satu-satunya ya kita harus menambah keilmuan kita. Tapi Pak Anwar, berbicara tentang pesan Bapak yang terakhir itu, saya kok optimis ya Mas Yusuf. Optimisnya melihat kualitas rekrutmen jajaran pembinaan beberapa tahun ini anak-anaknya hebat-hebat Pak. Hebat. Nah, jadi saya yakin ke depan itu Tinggal akan gimana membawa- kita menjaga Iya, betul. Menjaga atau dari hal-hal yang negatif Betul, lah, Pak, ya. negatif Nah, itu terutama yang sering ditekan oleh Pak Jaksa Agung kan integritas Iya, profesional dan segala Nah, macam. jangan sampai kita jadi suspeknya beliau. Ini Gak jaga integritas, kena pasti masuk ke mejanya beliau. AMC staf beliau Awas ngikuti ya. nanti ya. Iya itu. Ditambah lagi kan pesan Pak Jaksa Agung bagi teman-teman adiaksa muda di seluruh tanah air, jangan takut keluar dari zona nyaman. Iya. Maksudnya tugas di tempat sendiri. Iya. Kan kebanyakan seperti itu, Pak. Iya. Iya. Begitu diberi SK keluar dari daerahnya, umpamanya saya orang Sumut, keluar Sumut takut, Pak. Iya. Nah, saya orang Sulawesi Selatan, ditugaskan di Jawa, udah meriang. Nah, nggak ada semangat untuk dimanapun ditempatkan siap gitu loh, Pak. Iya. Nah, kalau Bapak udah ada kira-kira 15 tempat, Pak? Saya sampai saat ini 20? 17. 17. Wah, itu ada aksa muda. 17. Beliau 17. Kali Ada yang baru Empat. 3 aja sudah Udah pusing pusing, palanya. Pak. Nah, pusing ini terus sampai minta pindah fungsional fungsional. nggak apa-apa. Nah, itu. ini yang sangat disayangkan, Pak, ya. Jadi Itu yang repot ya memang. ya betul. Jadi inilah kita dorong adiaksa muda dimanapun berada, jangan patah semangat. Nah, tadi Santi Aji, kata-kata nasihat yang bagus dari Pak Dir, kita pegang sama-sama. Sebenarnya Kita ini laksanakan. pesannya Mas Yusuf itu juga termasuk untuk dirinya beliau sendiri. Oh iya, iya. harus. Saya ngeliat ekspresinya itu. Jadi jangan Kalau patah saya semangat itu. Kejati masih 5, Pak. Kejati baru 5, Pak. Barulah, Iya. baru 5 kejaksaan tinggi yang saya laksanakan. Tapi memang lama-lama, Pak. Rata-rata saya 3 tahun ya 2 tahun lah. Ada yang paling cepat 2 tahun saya, Pak, di satu tempat gitu. Alhamdulillah saya 10 sudah. Ya kalau Mas Dedi 11 lebih lah. beliau senior saya lebih
lebih muter-muternya dan, gitu Pak. dan Iya. setiap penugasan kita nikmatin Pak. Kita nikmatin, kita syukuri, kita nikmatin itu. Dan pesan salah satu senior Pak petinggi kita ke saya itu diupayakan sepanjang istri tidak kerja harus diajak. Nah, itu Pak. Ya. Saya ajak Pak istri saya terus. Saya juga termasuk yang itu ya. Jadi begitu saya dari Wonogiri ya, pindah ke NTT. belum pindah Pak. ke Banjarnegara dulu jadi kasih. ya. Jadi kasih. Terus pindah ke Kupang. NTT itu Pak ya. itu. Ya, hidup ini kan memilih. Iya. Waktu itu istri saya karena anak saya masih kecil, pilihannya ya sudahlah. Nanti gimana pun juga yang penting mendampingi saya gitu. Jadi, anak saya kecil itu dibawa ke sana dan dia resign dari tempat kerjanya. Wah, itu pilihan Pak ya. Itu pilihan itu. Terus tinggalnya di rumah dinas yang masuk gang itu Pak. Iya. Pernah tahu ya? Iya Pak. Saya Cafe Menano Pak. Oh, Cafe Menano. Ya. Beliau kalau nggak kasih bidum kasih bisus Pak. Kasih bisus, Pak. Tahun 2001 lah. 2001. Saya menjelang pindah itu sudah sadar. Siap. Jadi saya ngelihat itu rumah dinasnya ya memang inilah bukan prihatin salut Ya, gitu. memang kondisi saat itu ya. Iya. Saya waktu itu bawa mobil dari Jawa. Ya mobil. Ya Pokoknya mobil lah kira-kira. Roda 4 bisa dinaikin Bisa enggak kehujanan Pak ya. Oh, sampai di sana. Itu berangkat dari Solo itu sampai di Kupang 9 hari, Mas. Oh, berarti Bapak naik ferry Pak? Iya, naik ferry itu. Ke Bali dulu, Jalan, ke Lombok. terus. Nanti dari NTB Pelabuhan Sape nyebrang lagi Sampai itu Pak. nyebrang lagi ke Komodo, Larantuka. itu Pak, baru Bapak baru bisa nyebrang dari Larantuka. Oh, Larantuka baru bisa nyebrang. Itu masalahnya kadang-kadang sampai di pelabuhan ferinya sudah berangkat. Iya, kan nginep Pak. Nunggu berapa hari Besoknya lagi, besoknya ya. lagi ada yang 2 hari. Walah. Sudah mau berangkat tidak bisa masuk karena air lagi surut. Ya, Itu, nunggu lagi. ya, itu. Ya suka dukanya lebih Itu kalau kita merasakannya dengan senang ya. nikmati Pak ya. Nikmati jadi kayak wisata. Rekreasi. Jalan-jalan Pak ya. Rekreasi. Bener. Bisa lihat Danau Kalimutu dan lain Oh, sebagainya. iya. Orang lain belum, Iya. Bapak udah. Lah ceritanya mobil kan tidak bisa masuk karena jalannya Iya. gitu. Ya, Jadi rumah parkir dinasnya. di luar Pak. Di luar. Parkir di luar. Ada banjir bandang dari atas itu. Oh, pernah Pak. Pernah. Oh. Itu mobil turun ke jalan. Geser sendiri. Geser sendiri. Oh, saya starter masih bisa hidup. Saya bawa ke kantor, taruh di yang atas. Tinggi. Tinggi itu airnya keluar semuanya. Ya, akhirnya Itu bagian dari Cerita hidup. duka ya. cerita Iya, hidup. iya. Ya, Buat akhirnya anak cucu, saya ya. jual aja di sana. Tapi untung kan, Pak? Untung pasti. Untung belinya di Jawa dengan dijual di sana untung. Tak belikan motor aja yang bisa masuk ke rumah. Benar. Oh iya, Jadi, Pak, iya. Dan ibu menikmati itu. Ibu menikmati. Pakai mobil tahanan kalau Oh iya. Yang kijang hijau itu Pak ikan ya. hijau itu. Kijang sepanjang Nah, masa. itu. Siap. Nggih, Pak. Jadi artinya spiritnya sepanjang kita menikmati, kita mensyukuri, kan enggak susah. Nggih, Pak. Pak. Enggak susah. Enggak terasa susah. Cara mensikapinya Pak Iya. ya. Terima kasih Pak. Waduh, nggak terasa Mas Yudi. Apalagi ini jadi tentang tugas fungsi direktur teknologi informasi sudah. Pak, sekarang putra-putri ada yang jaksa nggak, Pak? Enggak. Oh, udah ada Pak. Nggak ada yang ngikuti Bapak berarti Pak ya. Ngikut ya, Pak, ya. Cucu mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Karena mereka tahu kesana kemari Lihat terus lihatnya, itu lah. oh iya Pak. Anak-anak milenial Betul, sekarang kan Pak. terus jadi Betul. saya mau mencari yang lain gitu ya. Betul, Ya Pak. monggo ada pilihan Iya. lah ya. Anjir. Suka dukanya kita ini Pak, contohnya saya lah Pak. Itu anak saya Pak. SD-nya 4 Pak, 4 tempat Pak. Dan semuanya merasakan yang sama. Mungkin Mas Dedi juga gitu. Karena pindah-pindah ini Pak. Kalau anak saya SD-nya itu kalau sampai pindah sekali lagi nggak ada tempat. Oh. Karena 6 kali. Saya Pak begitu Iya, kelas benar. 5 udah nggak saya pindah-pindah Pak di Surabaya itu. Saya yang ke Pacitan, dia enggak Iya, Pak. gitu, Nah, ya. itu Pak. Karena kalau pindah lagi ke Pacitan kasihan itu. Nah, gitu Pak. Iya. Tapi di mana-mana dia sekolah ya bukan terus berarti kalau kita pas di Kupang misalnya saya nanti gimana pendidikannya enggak saya yakin Nggak bisa asalkan Pak. Ya pokoknya
belajar dia belajar ya. ya Ya Pak Gubernur NTT ya sekolah SD, SMP, SMA-nya di sana. Betul Pak, betul. Dan bukunya juga sama. Sama. Tapi mungkin duluannya mungkin atau seperti apa ada. Tapi kalau sekarang udah sama. Udah sama. Tadi seperti yang Pak Dir sampaikan tadi kan 20 tahun ke sana kan bangunannya luar biasa kan Pak, dan hampir semua tempat seperti itu. Ya, sekarang beruntung lah kalau sekarang ini. Betul Pak ya. Direktur Teknologi Informasi Kejaksaan Pemuda Intelijen. Nah, Pak Dr. Anwarudin Sulistyo SHMH. Jadi Anwarudin Sulistiono tadi apa? Penerang, terus kemudian ganteng. penerang bagi yang lain yang ganteng dewe. Pokoknya yang lain nggak ada tempat lah. Yaitu tidak ada tempat yang untuk orang ganteng yang lain kecuali beliau. Luar biasa. Kita beli aplaus dulu untuk Aplaus Pak dulu. Anwar. Terima kasih banyak Pak Anwar. Terima kasih. Jadi kalau kita undang lagi nggak kapok ya Pak ya? Insya Allah. Khususnya kalau ada DPO yang menarik kita siap. Ya. Dan jangan lupa pantengin terus capaian kinerja Direktorat E dengan banyaknya ditangkap DPO nanti. Pokoknya nggak ada tempat yang aman bagi DPO. Untuk para buronan dimanapun berada. Serahkan diri kalian sebelum terlambat. Jangan dilihat beliau itu orang Jogja kalem. Tapi nggak ada yang tiada bisa ampun tenang bagimu. Sobat, sampai jumpa di episode berikutnya dengan program DODM. Mudah-mudahan Dedi dan Mas Yusuf. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan menjadi spirit buat kita semua.